Bahwa tema yang kita angkat hari ini adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini di beberapa perkumpulan jemaat, beberapa gereja, ini menjadi bagian dari liturgi gereja tersebut. Dan ini menjadi sesuatu yang wajib, begitu. Nah, isi dari pengakuan iman rasuli itu saya akan bacakan terlebih dahulu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Dan di dalam versi yang gereja Katolik, ini aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, itu mereka adalah gereja Katolik yang kudus. Jadi ada perbedaan di sini. Di gereja Katolik mereka mengaku aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Kemudian oleh para di gereja-gereja setelah terjadi protes, di gereja Protestan mereka menyebutnya gereja yang kudus dan am. Nah, jadi di dalam gereja Katolik menyebutkan gereja Katolik yang kudus. Jadi gereja yang kudus yaitu adalah ya gereja Katolik itu, gitu. Tetapi oleh para Protestan itu diganti menjadi gereja yang kudus itu dan am. Jadi gereja yang am. Nah, kata am itu sebenarnya kata Katolik, ya sama artinya. Ya. Tetapi maksud di dalam mereka am itu adalah katanya gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan ini tidak mungkin kudus. Yang kudus adalah gereja yang tidak kelihatan. Mereka seperti itu. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau dibagi ini ada sekitar 7 butir gitu. 12 butir ya. Jadi butir yang pertama itu mengenai Bapa dan karyanya. Kemudian butir yang kedua sampai butir yang ketujuh itu mengenai Yesus Kristus dan karyanya. Kemudian butir yang ke-8 sampai yang ke-12 itu mengenai Roh Kudus dan karyanya. Jadi mereka membaginya seperti ini di dalam pengakuan iman rasuli ini. Jadi ada perbedaan di antara versi Protestan dan versi Katolik tentang gereja. Ada perbedaan di situ. Nah, ini orang menyebutnya, menamakan pengakuan ini adalah pengakuan iman rasuli. Mereka memakai nama rasuli untuk menegaskan bahwa ini adalah ajaran rasul. Seperti itu. Kalau ditanya apakah rasul ikut andil di dalam menulis pengakuan iman rasuli ini, itu segala literatur yang kita baca itu tidak ada yang memberi keterangan bahwa ada rasul yang ikut menulis. Gitu. Tidak ada rasul yang ikut menulis. Nah, penamaan rasuli ini bukan karena rasul yang menulis, tetapi supaya pengakuan ini dianggap diterima sebagai ajaran dari para rasul. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada rasul yang terlibat di dalam penulisan ini. Walaupun ada yang berkata bahwa desas-desus ya katanya ini poin ada 12 poin ini masing-masing rasul menelurkan 1 poin. Nah,
jadi ada 12 gitu. Tetapi ini tidak ada dasar gitu. Argumentasi tidak ada argumentasi, tidak ada fakta yang mendukung pendapat ini. Nah, jadi mesti kita pahami begini. Supaya kita melihat adanya sejarah dari pengakuan iman rasuli ini. Ini saya membaginya di dalam 4 abad saja, 5 abad ya. Lanjut nanti sampai ke kita. Ini bicara sedikit tentang sejarah gereja. Ini abad pertama, abad kedua. Nah, di abad pertama ini kita tahu ada gerakan misi yang gencar yang dilakukan oleh jemaat dari Antioquia gitu. Jemaat di Yerusalem juga melakukan satu pekerjaan misi, begitu ya. Filipus pergi karena ada penganiayaan di Yerusalem. Ya. Kemudian di Kisah Rasul pasal 3, jemaat di Antioquia, Roh Kudus menyuruh jemaat itu mengkhususkan Paulus dan Barnabas. Dan mereka menumpangkan tangan kepada Paulus dan Barnabas, dan mereka pergi dan melakukan perjalanan misi. Nah, perjalanan misi ada 3 kali Rasul Paulus melakukan. Ya, perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Dan dari perjalanan misi ini, singkat cerita, di zaman Paulus itu sudah banyak berdiri jemaat. Gitu. Disebutkanlah jemaat-jemaat itu ya, dengan dikirimkan surat-surat. Gitu. Ada jemaat Korintus, jemaat Galatia. Maksudnya waktu itu adalah jemaat di kota Korintus, jemaat di kota Filipi. Begitu. Jadi nama-nama jemaat itu Paulus sebutkan ke nama kota kepada orang-orang kudus di Korintus. Jadi tidak ada nama jemaat gereja Mahanaim. Nah, nggak ada. Gitu, nggak ada. Jadi disebutkan sebagai nama-nama apa? Nama-nama tempat pada waktu itu. Jadi ada di tempat, ada di jemaat Roma, begitu. Dan di Asia Kecil juga ada jemaat-jemaat gitu. Nah, jadi ini sudah berdiri banyak jemaat. Harus dipahami, masa ini sudah berdiri banyak jemaat di berbagai kota. Nah, kita sebutkan, kita gambarkan demikian. Nah, tiap-tiap jemaat ini punya pengakuan masing-masing. Mengapa punya pengakuan iman? Kenapa? Karena setiap individu, setiap orang yang mau masuk ke dalam gereja, kemudian mau dibaptis, itu sebelumnya harus memberi pengakuan iman. Gitu. Praktek ini adalah praktek yang juga dilakukan. Jadi jemaat-jemaat itu mempraktekkan apa yang Filipus lakukan waktu dia mau membaptis sida-sida. Coba kita membuka Kisah Para Rasul. Ini adalah praktek yang biasa dilakukan oleh gereja-gereja abad pertama sepeninggal Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 8. Saya akan membaca ayat 34 sampai dengan ayat 37. Sampai 38 saya akan membaca. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu.
Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Jadi kelihatannya sida-sida ini tahu bahwa untuk dibaptis itu perlu sejumlah air yang sangat banyak. Karena baptisan itu adalah baptisan dengan cara diselamkan ke dalam air. Jadi lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Seperti itu. Jadi sida-sida itu diinterogasi dulu oleh Filipus. Dia mau dibaptis. Dia ditanya dulu oleh Filipus, boleh? Gitu. Sida-sida itu apa halangannya? Dia bilang, Filipus bilang apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati apa? Boleh. Baru jawabnya sida-sida itu. Katanya, aku percaya. Nah, seperti pengakuan iman yang kita baca tadi. Aku percaya. Gitu. Ya. Aku percaya. Nah, kemudian aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Di dalam frase aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, berarti ini juga mengakui keilahian Yesus, mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menanggung hukuman dosanya di atas kayu salib, dan hanya di dalam Yesuslah dia diselamatkan. Aku percaya dengan segenap hati. Ya. Jadi ini bikin pengakuan. Setelah sida-sida ini buat pengakuan, maka sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Ya. Kita baca selanjutnya ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi gereja-gereja untuk orang masuk ke dalam jemaat untuk dibaptis, maka syaratnya adalah apa? Bikin pengakuan. Jadi mereka bikin pengakuan iman, gitu. Jadi semua gereja-gereja abad pertama. Jadi semua gereja-gereja itu punya pengakuan iman, gitu. Mereka punya pengakuan iman. Gereja yang di Roma nanti punya pengakuan iman. Gereja yang di Efesus punya pengakuan iman. Mereka punya pengakuan iman. Sebelum membaptis orang harus mengakui iman di depan jemaat. Jadi memang tidak ada praktek baptis bayi, karena baptisan itu selalu mendahului pengakuan iman. Baptisan selalu didahului oleh apa? Pengakuan iman. Jadi tidak ada praktek baptis dulu, gitu kan? Ngaku imannya nanti umur 12 tahun. Gitu. Enggak ada praktek seperti itu. Orang mau dibaptis itu harus ngaku dulu iman. Percaya tidak? Maka ada banyak pengakuan iman. Jadi mereka punya pengakuan iman. Gitu. Gereja-gereja yang tersebar itu punya pengakuan iman. Begitu. Nah, tahun 100 akhir abad pertama ini, maka semua para rasul sudah tidak ada. Jadi ini batas rasul masih ada. Kesana rasul sudah tidak ada. Rasul sudah tidak ada, ya kan? Dan gereja-gereja sudah punya dasar, karena apa? Alkitab sudah selesai ditulis semuanya, gitu. Walaupun belum menjadi sebuah buku, tetapi kitab Wahyu sudah selesai ditulis, gitu, dan itu menjadi dasar gereja. Maka Alkitab berkata bahwa rasul dan nabi itu adalah dasar gereja, dasar jemaat. Nah, rasul sudah tidak ada. Gereja istilahnya ada di tangan orang kedua sekarang, gitu.
berlanjut ya. Murid rasul langsung lah, kemudian murid ini memuridkan langsung begitu. Nah, jadi gereja-gereja ini kemudian berkembang, gitu. Gereja-gereja berkembang, dan gereja-gereja berkembang yang menjadi besar, menjadi terkemuka pada waktu itu di dalam sejarah gereja. Itu ada 4 tempat. Gitu. Ada di Antioquia, ini gereja yang mengutus Paulus. Gitu. Kemudian Yerusalem, ini gereja rasul-rasul banyak di situ, gereja orang Yahudi ini. Gitu. Banyak. Kemudian itu yang ketiga, kota yang besar juga, ini Alexandria, Mesir. Ini gereja terkemuka. Gitu. Dan yang keempat, itu gereja di ibu kota Romawi. Gereja apa? Gereja Roma. Gitu. Waktu itu berkembang seperti itu. Ya, wajar ini menjadi gereja besar, ya kan? Karena apa? Ini gereja di kota besar, begitu, kota metropolitan, begitu. Nah, katanya mulai abad ketiga, gitu, atau abad keempat begitu, ada pengakuan gereja yang mulai dipakai oleh gereja-gereja lain, gitu. Biasanya gereja-gereja kecil itu akan mencontoh gereja yang duluan, gitu. Itu sesuatu secara kondisi itu wajar, kan gitu. Itu wajar. Misalnya apa? Misalnya kita hari ini kita GBI Bekasi, GBI Kebenaran di Bekasi, ya kan? Kita mencontoh GBI Grave di Sunter. Pengakuan imannya misalnya kita contoh, kita ngikutin, itu bukan sesuatu yang salah, sebatas pengakuannya itu tetap apa? Tetap benar, gitu. Nah, jadi gereja-gereja tadi, gereja-gereja besar ini itu akhirnya apa? Mau berpengaruh, gitu loh. Mau saling berpengaruh. Begitu, itu sejarahnya. Dan pengakuan gereja yang di Roma ini memang menjadi terkenal. Disebutnya pengakuan gereja Roma Lama kalau di dalam banyak literatur. Pengakuan gereja Roma Lama, gitu. Maksudnya Roma yang belum menjadi Katolik seperti hari ini, gitu. Pengakuan gereja Roma Lama mereka sebutnya. Nah, pengakuan gereja Roma Lama ini bunyinya ini identik dengan pengakuan iman rasuli. Begitu. Bunyi pengakuan dari gereja Roma Lama ini ya, di gereja yang di Roma ini, itu pengakuannya identik dengan pengakuan iman dari iman rasuli yang kita baca tadi, gitu. Jadi bisa dipahami di sini adalah kenapa pengakuan iman rasuli itu menjadi umum di banyak gereja pada waktu itu, ya kan?
Jadi banyak gereja memakai pengakuan iman rasuli ini. Begitu. Nah, kemudian pengakuan iman rasuli ini yang mirip dengan pengakuan gereja Roma ini menjadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi diterima karena terjadi perubahan hebat di dalam sejarah. Tahun 313 itu ada namanya maklumat Milan atau Edict of Milan. Isinya itu adalah ada sekarang toleransi bagi orang Kristen di seluruh kekaisaran Roma. Gitu. Mengapa demikian? Karena kaisar pertama yang Kristen adalah Konstantin. Konstantin I. Dia menjadi Kristen, dan dialah yang mengeluarkan Edict of Milan ini. Akhirnya yang tadinya sebelum tahun ini kekristenan dianiaya oleh kekaisaran Roma, sekarang menjadi diterima. Properti gereja yang dulu disita dikembalikan. Nah, dan lambat laun oleh Konstantin ini terbentuklah gereja Roma Raya. Gereja Roma Raya. Dan gereja Roma Raya ini akhirnya menjadi agama negara di kekaisaran Romawi. Di kekaisaran Romawi itu gereja Roma Raya ini menjadi agama negara. Menjadi agama negara. Terjadi perubahan besar-besaran di situ. Nah, maka satu Konstantin ini membentuk satu konsili yang sangat terkenal. Konsili pertama yang digagas oleh seorang kaisar. Itu dilakukan di Nisea tahun 325. 325 Masehi. Digagaslah konsili. Nisea mengumpulkan pemimpin-pemimpin gereja, gitu. Atas rekomendasi dia, kemudian konsili ini dijadi dan ditetapkanlah pengakuan gereja Roma lama ini, yang nanti menjadi pengakuan iman rasuli, ini menjadi pengakuan gereja Roma Raya itu. Maka disebutkannya tadi di situ di Konsili Nisea itu, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Jadi saya percaya satu gereja yang kudus, yang Katolik, dan yang Apostolik. Gitu. Nah, jadi waktu itu ditetapkanlah gitu, bahwa gereja yang kudus itu ya gereja yang menjadi agama negara ini.
Gitu. Ini gereja menjadi agama negara. Gitu. Dan kemudian di konsili Nisea ini, konsili iman rasuli ini tentang baptisan, dia berkata, I confess one baptism for the forgiveness of sin. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Yaitu baptisannya dari gereja Roma Raya ini. Gitu. Karena ini sudah menjadi agama negara, ya, maka siapapun di bawah kekaisaran Romawi itu kalau tidak setuju ini menjadi bidat, gitu, dianggap salah seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang membaptis selain atas otoritas gereja Roma Raya ini, kan sudah menjadi agama negara. Gitu. Yang tadinya pengakuan ini menjadi satu pengakuan syarat baptisan. Ini sekarang pengakuan ini menjadi pemaksaan. Ini harus ini pengakuannya. Begitu. Walaupun ide awalnya mungkin baik. Ya. Untuk menentang para penyesat yang yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Gitu. Karena kaum Gnostik, gitu. Kaum Arian itu tidak mengakui ketuhanan Yesus. Gitu. Jadi seperti Arian itu seperti saksi Yehova pada zaman hari ini, begitu, tidak mempercayai ketuhanan Yesus, begitu. Nah, jadi jadilah seperti itu, gitu. Jadi mengapa jadi populer ini? Karena pengakuan ini menjadi pengakuan dari iman dari gereja negara saat itu. Baru terjadi nanti perpisahan besar ketika terjadi protes terhadap gereja negara ini. 1517 dengan Martin Luther nanti protes besar-besaran. Nah, itu gereja yang terlihat seperti ini. Jadi mulai saat ini, yang tadinya pengakuan iman itu adalah syarat kamu mau gabung, mengaku enggak, gitu. Percaya ini tidak, gitu. Menjadi sebuah pemaksaan sekarang, gitu. Menjadi paksa harus percaya ini, yang tidak mengakui ini itu dianggap dianggap salah oleh negara. Karena dianggap salah oleh negara, maka karena hukum negara sama dengan hukum gereja, sekarang yang bersalah itu menjadi kena kena pidana, dihukum penjara, dibakar, gitu, macam-macam sesuai dengan hukuman negara, begitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Kenapa kemudian menjadi kok walaupun sekarang ini kan orang tidak mengerti ini, ngucap tetapi tidak mengerti alasannya, gitu. Banyak mengucap tetapi tidak mengerti alasannya. Gitu. Kalau orang mengucapkan pengakuan iman ini, mengerti alasannya kenapa dia mengucapkan beriman, maka sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak mungkin ada yang murtad. Benar nggak? Kalau semua yang mengucapkan ini mengerti hari ini, nggak ada yang kemudian menjadi murtad, itu tidak mungkin ada. Tetapi ya, pengakuan orang mengaku menjadi menjadi ya pokoknya mengaku saja, ngomong saja, tapi tidak mengerti.
Dan ini sebenarnya bukan pengakuan iman. Nah, di konsili Nisea ini, pengakuan iman rasuli tadi itu, saya katakan ini dibacakan, disahkan, ditegaskan lagi. Gitu. Ini ditegaskan lagi. Ini loh pengakuan iman gereja Roma Raya ini. Ini loh. Gitu. Jadi, sekarang terjadi pemaksaan. Ini gereja yang di sini, gereja yang di sini, gereja yang di sini harus ikut. Gitu. Karena semuanya ini masih di bawah kekaisaran apa? Romawi. Begitu. Yang tidak mau ikut, itulah disebut gereja bawah tanah nantinya. Gitu. Ada yang kebaktian di katakombe. Katakombe itu adalah kuburan di bawah tanah, gitu. Digali begitu sampai dalam, ya, mereka masuk ke situ. Supaya apa? Ini nggak ketahuan. Begitu. Ada banyak seperti itu. Nah, di Konsili Nisea 325 maka pengakuan iman ini dianggap sah menjadi iman negara. Maka ada yang tidak jeli melihat sejarah ini, mereka berpikir Yesus jadi Tuhan, ya enggak? Itu dibikin sama orang Kristen di tahun 325. Gitu. Ya. Yesus jadi Tuhan itu dibikin di tahun ini. Sebelumnya tidak ada Yesus Tuhan, itu tidak ada. Gitu. Yesus Tuhan, Yesus Allah itu dibikin sama orang Kristen di Konsili Nisea ini. Ada yang berpikir begitu. Gitu. Padahal kronologinya ini hanya menegaskan. Gitu. Satu pengakuan yang pernah ada di gereja Roma lama, gitu. Kemudian ditegaskan di Konsili Nisea ini. Gitu. Jadi sebenarnya Konsili Nisea itu seperti itu, bukan menjadikan Yesus Tuhan di situ. Enggak seperti itu. Gitu. Ya. Kesimpulan Yesus Tuhan kan Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang ngomong. Dia Tuhan. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita menilai doktrin pengakuan iman rasuli ini? Ya, bagaimana kita menilai doktrin pengakuan iman rasuli ini? Nomor satu adalah iman itu bukanlah pengakuan yang boleh dipaksakan. Ya, itu tidak boleh. Iman tidak boleh pengakuan yang dipaksakan. Yang dipaksakan itu bukan iman. Gitu kan? Gitu. Kalau dipaksa percaya, itu bukan iman. Gitu. Makanya di dalam Alkitab, itu Tuhan itu sengaja uji apakah Adam dan Hawa itu percaya kepada Allah atau tidak. Dikasih ujian bebas, dia memilih. Ada pohon di tengah taman itu yang boleh mereka makan dan apa? Dan tidak dimakan, mereka bebas pilih. Gitu. Nah, mereka makan. Mereka memilih tidak percaya kepada Allah. Ya sudah. Itulah Allah memberikan kehendak apa? Bebas. Begitu. Jadi, pengakuan iman harusnya bukanlah sebuah pengakuan yang dipaksakan. Jadi, dan pengakuan iman ini bukanlah menjadi kata-kata hafalan tanpa pengertian yang hanya sebagai liturgi gereja. Begitu. Anak-anak yang bayi sudah dibaptis ikut satu katekisasi selama setahun. Gitu. Kalau nggak bisa membaca hafal ini, nggak lulus, nggak bisa menikah kamu. Ah, ada yang begitu. Gitu kan? Ada yang begitu. Nggak bisa menikah di gereja. Hafal banyak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, langit dan bumi.
Gitu kan. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang kudus dan yang mati. Wah, udah ngaku begitu. Ditanya, tunjukkan di dalam Alkitab yang bilang Yesus itu Allah. Wah. Kalau ada, saya ikut kamu. Kalau nggak ada, kamu ikut saya. Gitu. Cari-cari. Ada, di mana? Di pengakuan iman gereja saya. Bukan, maksud saya kamu nyarinya di ayat Alkitab. Gitu. Ini nggak ketemu. Begitu kan? Ini nggak ketemu. Karena dia mengaku tanpa mengerti. Nggak ketemu kan? Ikut saya. Pengakuan iman harusnya bukan menjadi hafalan yang tanpa pengertian, yang hanya menjadi liturgi gereja. Gereja-gereja di awal sudah betul. Setiap orang yang masuk ke dalamnya, itu harus mengakui iman. Mengerti. Betul kamu mau memberi diri dibaptis, harus mengaku iman. Bukan seperti banyak gereja hari ini mempraktekkan, dibaptis dulu, dimasukkan orang ke dalam gereja dulu, ngakunya nanti kalau sudah besar. Gitu. Kalau kamu nggak bisa ngaku dosa, kamu itu ditanggung orang tua. Wah, gitu kan. Kalau begitu, kalau kamu nggak bisa ngaku dosamu ditanggung orang tua. Di dalam pengakuan iman rasuli ini, yang kita baca ini, yang jadi di dalam gereja-gereja sekarang ini, menurut catatan katanya ditetapkan di abad ke-7. Gitu, yang seperti yang kita baca. Jadi formatnya itu bisa tambah sedikit, kurang sedikit begitu. Nah, ini yang seperti kita baca, yang kita kenal hari ini, yang saya baca tadi, itu ditetapkan di abad ke-7. Begitu. Nah, dari pengakuan iman yang kita baca tadi, kita menyorotinya adalah masalah gereja. Gitu. Kalau tentang Allah, itu Alkitabiah. Kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya, demikianlah Allah. Tentang Tuhan Yesus, kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya, demikianlah Tuhan Yesus. Tentang Roh Kudus, demikianlah Alkitab mengajarkan. Tritunggal, ketiganya Esa. Maha kuasa semuanya. Itulah Allah yang digambarkan Alkitab. Tetapi tentang pengakuan gereja, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Bahwa gereja itu bersifat am, bersifat universal. Gitu. Ini yang tidak Alkitabiah. Gitu. Karena Alkitab mengajarkan gereja itu bersifat lokal. Eklesia itu adalah kumpulan orang yang berkumpul di satu tempat. Ya. Tujuannya sama. Ya. Tujuannya sama. Maka gereja ini, di jemaat ini dikasih perintah harus sehati sepikir, ya, kumpulan yang satu, kelihatan yang sama-sama berkumpul. Yang Tuhan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Jadi gereja itu bukanlah sesuatu am, bersifat am universal, tetapi kumpulan lokal. Karena Tuhan menghendaki gereja itu tidak di bawah siapa-siapa. Gereja lokal. Alam maut tidak akan menguasainya. Begitu. Nah, tetapi di dalam gereja
gereja mula-mula di abad pertama tidak ada pengakuan iman yang menjadi liturgi gereja. Tidak ada. Pengakuan iman yang menjadi liturgi gereja itu tidak ada. Kamu bikin habis acara pemakaman, kemudian ucap pengakuan iman rasuli. Bikin acara kebaktian, kemudian ngaku ini. Saya yakin kalau sering-sering dibaca, dihafal, hafal. Tetapi kalau ditanya lagi tentang kenapa percaya? Oh iya, dia bisa pindah iman. Pengakuan iman bukan sesuatu untuk liturgi gereja. Tapi pengakuan iman itu harusnya menjadi pengakuan ketika seseorang akan bergabung ke dalam jemaat setempat. Dan pengakuan iman ini tidak bisa dipaksakan. Gereja lain tidak bisa memaksakan pengakuan gereja iman, gereja lokal ini. Gereja lokal ini tidak bisa memaksakan pengakuan iman kepada gereja lain. Semuanya hanya bisa menilai mana pengakuan yang alkitabiah. Nah, di dalam menilai pengakuan iman rasuli yang saya baca di depan tadi, kita menyoroti gereja, kudus, dan am. Ini tidak alkitabiah. Gereja Katolik yang kudus, ini juga tidak alkitabiah. Tidak bisa gereja ditetapkan ini loh gereja yang kudus. Gitu. Kalau nggak ikut ini, kamu bukan gereja yang kudus. Nggak bisa begitu. Filipus bertanya kepada sida-sida ini, apakah Tuhan percaya? Saya percaya dengan segenap hati. Itulah pengakuan iman. Nah, jadi di dalam gereja kita tidak menerapkan satu pengakuan iman gereja kita sebagai satu liturgi gereja.